Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seluruh siswa kelas 8? Kita masuk ke pembelajaran IPA pada pertemuan yang kedua, ya. Eh, Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Nah, untuk pembelajaran IPA kelas 8, eh, kita masih membahas mengenai sistem gerak pada manusia. Ibu harap kalian bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan baik. Demikian, selamat belajar. Baik seluruh siswa kelas 8, eh, hari ini kita akan melakukan pembelajaran IPA untuk pertemuan yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan yang pertama, kita sudah membahas tentang sistem gerak pada manusia, yaitu kemarin kita membahas uh, fungsi rangka pada manusia, kemudian nama-nama tulang dan jenis-jenis tulang ya. Nah, pada pertemuan yang kedua ini kita masih membahas tentang sistem gerak pada manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah melakukan pembelajaran, diharapkan kalian dapat menjelaskan struktur dan jaringan pada tulang dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan kelainan dan penyakit apa saja yang berkaitan dengan sistem rangka pada manusia dengan benar. Nah, sebelum kita membahas tentang jaringan pada tulang, Ibu akan mengingatkan kembali atau mereview kembali pelajaran sebelumnya, yaitu tentang nama-nama tulang. Oke, baik di sini kita cek hafalan kalian ya. Ibu tampilkan gambar tulang tengkorak. Ya, bisa kalian lihat di sini. Ini tulang tengkorak tampak samping ya. Tampak samping seperti ini. Nah, tulang-tulang tengkorak itu dihubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya, dihubungkan dengan sendi ya. Sendinya disebut dengan sendi mati atau sinartrosis. Sendi mati itu sendi yang tidak ada gerakan, makanya disebut dengan sendi mati. Jadi ini ya, batas-batas ini yang apa dihubungkan dengan sendi, dihubungkan oleh sendi ya. Baik, yang pertama, Ibu akan sebutkan yang ini namanya tulang apa? Iya, benar sekali, tulang kepala belakang. Kemudian yang sebelah sini, yang ini ya, yang ini namanya tulang pelipis. Bagian belakang, ini namanya tulang ubun-ubun. Kemudian ke bagian ke depan, yang seperti ini ya, bagian depan ini namanya tulang dahi. Ini apa namanya? Yang ini tulang air mata. Nah, di sini ada kecil ini ya. Ini namanya tulang baji. Gitu ya. Oke, kita lanjut gambar tengkorak bagian depan. Gambar tengkorak bagian depan, coba kalian perhatikan. Masih ingat ini namanya apa? Ini namanya tulang pipi. Ya, betul sekali. Kemudian sebelah sini, ya ini tulang air mata. Ini ada dua ya, tulang hidung. Kemudian di atas ya, di atas mulut kita ya, di atas ini tulang rahang atas, yang di bawah apa? Tulang rahang bawah. Ya, betul sekali. Oke, kita cek hafalan berikutnya. Nah, untuk tulang anggota badan ya, tulang anggota badan itu yang di belakang. Nah, tulang-tulang belakang ini ada beberapa ruas-ruas. Coba Ibu ingatkan kembali. Nah, yang paling atas itu ada berapa ruas? Ya, betul. Ada 7 ruas tulang leher. Setelah tulang leher dilanjutkan ada 12 ya, ada 12 ruas tulang punggung. Oke, setelah tulang punggung di bawahnya ada di sini 1 2 3 4 5, ada 5 ruas tulang pinggang. Oke, di bawah tulang pinggang ini ada tulang kelangkang namanya. Yang di bawahnya lagi paling bawah ya, ini namanya tulang ekor. Oke, kita lanjut ya.
Nah, di tulang anggota badan, ya, di sini ada tulang rusuk. Ya, tulang rusuk ya. Nah, tulang rusuk, di tulang rusuk ini ada yang bagian depan, ya. Ini tulang kepala dada, ya. Yang ini apa namanya? Yang ini tulang dada. Yang di paling bawah ini, ya, tulang taju pedang. Oke. Nah, sekarang kita ke tulang rusuk. Tulang rusuk ya. Nah, di tulang rusuk itu ada 7 pasang tulang rusuk sejati. Jadi ada 7 pasang, berarti ada 14 tulang rusuk sejati ya. Nah, tulang rusuk sejati ini adalah tulang rusuk yang melekat langsung ke tulang dada. Gitu ya. Kemudian tulang rusuk selanjutnya tulang rusuk palsu. Nah, ini ada 3 pasang tulang rusuk palsu ya. 1, 2, 3. Ada 3 pasang tulang rusuk palsu. Tulang rusuk palsu itu adalah tulang rusuk yang tidak langsung melekat ke tulang dada. Jadi tetapi melalui tulang rusuk sejati yang terbawah, ya, dan sesama tulang rusuk palsu menggunakan biasanya ini tulang rawan ya. Ya, jadi dia tidak langsung melekat ke tulang dada. Itu namanya tulang rusuk palsu. Berikutnya ada tulang rusuk melayang. Ya, ada 2 pasang. Ini yang di belakang ini ya. 2 pasang tulang rusuk melayang, jadi ada 4 jumlahnya. Nah, tulang rusuk melayang ini tulang rusuk yang tidak melekat sama sekali ke tulang dada. Jadi dia nggak nempel sama sekali ke tulang dada, tapi dia nempel di tulang belakang. Ada dua pasang ya. Oke. Ibu lanjut di bagian bahu, di bagian bahu kita. Ini tampak depan seperti ini ya. Terlihat jelas jika tampak belakang. Kalau di tampak belakang ini ada tulang belikat, yang ini tulang selangka. Oke, lanjut ke bagian panggul. Nah, daerah panggul. Ini ada 2 tulang tulang usus ini ya. Ini tulang usus ilium. Yang ini tulang duduk ya. Kemudian ini ada tulang kemaluan atau pubis. Ya, selanjutnya ke tulang anggota gerak. Nah, di tulang anggota gerak ya, anggota gerak bagian atas yaitu tangan ya atau lengan. Nah, ini namanya tulang apa? Tulang lengan atas. Kemudian ini yang sebelah sini ya. Nah, yang sebelah ini namanya tulang pengumpil. Yang ini tulang hasta. Oke. Ini ada tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan ini tulang jari-jari tangan. Oke, di bagian kaki ini tulang paha ya. Tulang paha. Kemudian ini ada tulang yang kecil ini. Namanya tulang tempurung lutut. Ini ada tulang kering ya, yang ini tulang kering, yang sebelah ini yang kecilnya tulang betis. Sama dengan tangan, ini ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Ya, jadi untuk SMP masih menggunakan nama-nama tulang dengan menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi Ibu harap yang sudah kita pelajari tadi kalian bisa menghafal semua nama-nama tulang. Baik, Ibu lanjutkan ke jaringan pada tulang ya. Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, kemarin nih Ibu sudah menjelaskan tentang bentuk-bentuk pada tulang ya. Ada tulang pipa, bentuknya panjang ya.
kemudian tulang pipih ya bentuknya pipih, kemudian ada tulang pendek ya, ini ada tulang tidak beraturan, bentuknya tidak beraturan seperti ruas-ruas tulang belakang ya. Nah, kita akan mengamati jaringan-jaringan pada tulang ya. Jadi kita di sini ambil contoh tulang pipa ya. Tulang pipa ya, panjang ya, bisa tulang paha atau bisa juga tulang lengan atas ya. Jadi tulang pipa ini kalau kita lihat seperti ini, dia terbagi menjadi tiga. Ini disebut dengan diafise atau diafisis ya. Kemudian di kedua ujungnya ya, itu namanya epifise atau epifisis ya, di kedua ujungnya. Kemudian ini ada di antara epifisis dan diafisis ya. Di antara epifisis dan diafisis ya, itu ada namanya metafise atau disebut juga cakra epifisis ya. Ada istilah metafisis atau cakra epifisis. Begitu ya. Nah, pada anak-anak di bagian metafise atau cakra epifisis biasanya dia berupa tulang rawan ya, tulang rawan yang mengandung osteoblast gitu. Sedangkan kalau pada orang dewasa yang dia sudah tidak bertambah lagi tingginya ya. Nah, cakra epifisisnya atau metafisisnya ini sudah menulang atau dia sudah keras gitu ya. Nah, oke, berikutnya. Baik, Ibu lanjutkan tentang jaringan pada tulang ya. Kalian waktu kelas 7 udah belajar tentang jaringan kan? Ya. Di organisasi kehidupan ada sel, ada jaringan. Nah, jaringan pada tulang termasuk ke dalam jaringan ikat ya. Nah, tadi kalau Ibu ambil contoh ini tulang tulang paha ya. Kalau kita lihat bagian dalamnya, ini ada yang disebut dengan spongy bone atau tulang spons ya. Tulang spons ini biasanya dia terdapat di daerah ujung tulang ya. Nah, tulang spons ini kurang kompak dan mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka seperti ini ya. Jadi ruang-ruang kecil terbuka ini yang membuat tulang ini menjadi ringan. Itu tulang spons ya. Nah, kemudian ada namanya tulang kompak atau disebut juga dengan tulang keras. Jadi kalau tulang kompak itu tuh mengandung banyak sel-sel tulang ya. Mengandung sel-sel tulang, lapisan tulangnya keras dan kuat. Kemudian dia mengandung pembuluh darah, zat kapur, dan fosfor serta serabut elastis. Ini tulang kompak atau disebut juga tulang keras. Kemudian di sini ada blood vessel, itu pembuluh darah ya. Jadi pembuluh darah kecil ini fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk membawa zat-zat makanan ke dalam tulang ya. Jadi itu fungsi pembuluh darah. Kemudian di sini ada sumsum kuning ya, sumsum kuning. Ada juga sumsum merah juga ada ya. Sumsum merah tulang itu berada di daerah tulang panjang bagian ujung di antara tulang spons ya. Sedangkan ini kalau sumsum kuning itu berada di tulang panjang bagian tengah ya. Jadi ini berada di tulang panjang bagian tengah dan sebagian besar biasanya berisi lemak ya, berisi lemak.
Kalau pada orang sehat, biasanya sumsum tulang merah itu menghasilkan sel-sel darah merah ya, dengan kecepatan sampai 3 juta sel per sekonnya. Oke, itu. Nah, kemudian ini kalau kita iris lagi, kita perbesar lagi, tampak perbesaran yang lebih besar lagi, tampak gambar seperti ini. Ya. Ini bagian tulang sponsnya, ini bagian tulang kerasnya. Kemudian di bagian terluar ya, di bagian terluar itu ada namanya di sini periostem. Ya, periostem. Periostem itu apa? Jadi ada apa namanya eh permukaan tulang itu dia ditutupi oleh membran yang menempel dengan kuat. Nah, apa namanya? Membran itu yang dinamakan periostem. Jadi di periostem itu ada pembuluh darah kecil, yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Periostem juga berfungsi sebagai tempat menempelnya atau melekatnya eh, otot ya. Ibu lanjutkan pada gangguan atau penyakit pada rangka ya. Kalian mungkin pernah melihat orang tuh pakai kursi roda gitu. Terus jalannya pakai tongkat gitu ya. Nah, itu salah satu penyebabnya itu karena orang tersebut mengalami patah tulang ya, patah tulang pada bagian kakinya sehingga dia tidak bisa berjalan secara normal gitu ya. Nah, jadi beberapa gangguan-gangguan itu ada beberapa jenis atau ada beberapa macam ya. Nah, Ibu ambil contoh yang pertama di sini ada istilah namanya fraktura. Ada fraktura. Fraktura itu patah tulang ya. Tulangnya patah. Kayak misalnya coba ini ada. Oke, ini fraktura atau patah tulang. Ya. Atau ada juga yang menyebutkan ini kalau ini cuma retak disebut juga dengan fisura ya. Nah, ini kalau yang patah tulang meskipun tulang itu strukturnya keras ya, strukturnya keras tapi dia keras kuat lentur ya, tapi tulang juga bisa patah. Jadi salah satu penyebab kenapa tulang itu bisa patah yaitu biasanya terjadi karena adanya benturan yang cukup kuat, misalnya pada saat terjadinya kecelakaan ya, sehingga menyebabkan tulangnya menjadi patah. Nah, kalau tulangnya patah diapain, Bu? Nah, kalau tulangnya patah, ini tulangnya bisa disambung lagi ya, disambung lagi. Nah, ini ada kalau secara medis biasanya tulangnya itu kalau di rumah sakit ketika ada tulang yang patah itu dioperasi ya, dioperasi dengan cara pemasangan pen pada tulang seperti ini. Kalau secara tradisionalnya itu biasanya masyarakat Indonesia menggunakan ada namanya sangkal putung ya. Sangkal putung ya untuk menyatukan kembali sel-sel tulangnya. Kemudian selain fraktura ada istilah namanya rickettsia. Nah, ini rickettsia ya. Nah, kalau rickettsia itu terjadi biasanya karena kekurangan vitamin D ya. Kekurangan vitamin D. Jadi vitamin D itu kan yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulang karena dia kekurangan, jadi proses pengerasan tulangnya itu terganggu gitu ya. Nah, penyakit ini biasanya terjadi pada anak-anak yang menyebabkan tulang-tulang kaki itu tumbuhnya membengkok gitu ya. Mungkin kamu pernah lihat kalau ada anak-anak yang bentuk kakinya seperti huruf X atau seperti huruf O. Nah, itu namanya rickettsia ya karena kekurangan vitamin D. Nah, gimana penyembuhan dan pencegahannya? Kalau rickettsia ini ya caranya ya harus ada penambahan kalsium, fosfor, vitamin D ke dalam menu makanan kita.
Kalau vitamin D itu bisa kita peroleh dari apa? Bisa diperoleh dari makanan, dari suplemen, kemudian berjemur. Berjemur di panas pagi matahari itu juga mengandung vitamin D. Oke, gangguan berikutnya ada yang namanya tulang yang mengalami osteoporosis. Ya. Kalau tulang normal seperti ini, tapi kalau osteoporosis, nah seperti itu ya, jarang-jarang tulangnya. Osteoporosis itu terjadi karena apa? Kekurangan kalsium. Nah, kayak ini ibu gambarnya, ibu perbesar ya. Struktur tulang yang terjadi pada orang-orang normal itu struktur tulangnya rapat. Kalau osteoporosis ya dia agak jarang ya. Biasanya umumnya itu terjadi pada orang-orang dewasa atau orang tua. Ini apa tadi penyebabnya karena kekurangan kalsium. Orang tua tuh biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon. Jadi apa namanya osteoblast yang sebagai pembentuk tulangnya itu kurang aktif ya. Jadi kalau kurang aktif massa tulang pun jadi berkurang. Jadi kalau tulang kita kekurangan mineral itu akan menjadi apa ya? Menjadi rapuh dan mudah patah gitu. Oke, selanjutnya ini ada bentuk tulang belakang. Jadi kalau bentuk tulang belakang ada yang seperti ini ya. Nah, ini namanya skoliosis, kifosis, ini lordosis. Jadi kalau kifosis ini tulang belakangnya melengkung ya. Jadi kalau kalau apa namanya? Bongkok gitu ya. Nah, kalau bongkok bongkok seperti ini bongkok itu tulang belakangnya berarti ke belakang ya. Tulang belakangnya ke arah belakang sehingga kita bongkok seperti itu. Itu namanya kifosis. Kalau tulang belakangnya ke depan ya, tulang belakangnya ke depan namanya lordosis. Nah, kalau skoliosis ini tulang belakangnya melengkung ke arah samping. Ya. Skoliosis biasanya disebabkan oleh kebiasaan duduk atau berposisi yang salah. Bisa juga karena polio. Kifosis ini bisa juga disebabkan karena penyakit ya, misalnya TBC, rickettsia atau kebiasaan duduk yang salah. Sama juga dengan lordosis. Lordosis itu apa kelainan pinggangnya itu dia lebih menonjol ke depan karena biasanya perut penderita terlalu besar. Misalnya karena hamil atau kegemukan, bisa juga karena memang rickettsia atau kebiasaan duduk yang salah ya sehingga menyebabkan terjadinya lordosis. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi dari awal sampai akhir dapat dipahami dan dapat dimengerti, ya. Ibu harap kalian bisa mencatat hal-hal yang penting. Kalau nyatet itu nggak usah catat semuanya, nggak usah dicatat sampai habis, tapi dicatat aja hal-hal yang penting, ya. Tidak mesti seluruhnya, tidak mesti disalin. Setelah pembelajaran ini berakhir, selesai hari ini, Ibu akan memberikan soal ya. Soal dalam bentuk di Google Form ya. Linknya sudah Ibu share di Google Classroom. Silakan dikerjakan. Itu sebagai nilai pada pertemuan yang kedua. Ibu cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.